Perkenalkan, nama saya Bradita Rivila Daiman. Saya mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng, Prodi Pendidikan Teologi. Saya sekarang semester 5. Saya di sini sebagai konselor. Di sini saya akan memberikan motivasi kepada teman saya yang memiliki masalahnya dalam belajar karena kecanduan bermain handphone. Ya, selamat pagi. Ibu datang dari mana tadi? Saya datang dari Tenda dari rumah siapa? Teman aja. Ibu dapat informasi tentang saya dari mana? Dari teman-teman. Dari teman-teman ya. Sebelum melaksanakan kegiatan kita perlu memperkenalkan diri dulu ya, Bu ya. Ya, Ibu. Oke, silakan. Nama saya Erlin, Ibu. Saya berasal dari Nara. Oke, Erlin dari Nara ya. Oke. Ibu juga ingin memperkenalkan nama saya Afi. Saya dari Momol. Terima kasih, Ibu. Oke. Ibu butuh berapa lama dalam proses kegiatan kita ini? Baik, Ibu, saya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Oke, 20 menit ya. Oke, silakan langsung saja menceritakan masalahnya. Baik, Ibu, masalah saya itu di mana saya mementingkan bermain handphone dibanding bersekolah. Oke, silakan. Ibu, yang mana perjalanan pendidikan saya tak lepas dari bayang-bayang handphone. Bukan sebagai alat bantu untuk belajar, melainkan sebagai penghalang utama bagi saya. Saya akui itu, saya terjebak dalam lingkaran setan, lebih tertarik bermain handphone dibanding membaca buku. Yang dimana bukannya tanpa alasan, kecanduan ini telah menciptakan berbagai masalah dalam proses saya selama ini. Kisah ini merupakan refleksi jujur tentang pengalaman pribadi. Bagaimana handphone menghambat proses belajar dan upaya saya untuk keluar dari jerat ini. Awalnya itu, Ibu, handphone terasa seperti teman yang menjadi sumber hiburan, koneksi dengan teman, dan akses ke dunia informasi yang lebih luas. Namun, perlahan-lahan ia berubah menjadi musuh. Notifikasi yang tak henti-hentinya itu, godaan media sosial, dan game yang aktif telah menguras waktu dan energi saya. Waktu yang seharusnya itu saya gunakan untuk belajar, malah dihabiskan untuk berselancar di internet, menonton video, atau bermain game. Akibatnya itu saya sering tertinggal belajar dalam materi pembelajaran, menundukkan tugas hingga menit terakhir, dan akhirnya saya mengalami stres dan kelelahan akademik. Siklus ini terulang terus-menerus membentuk sebuah kebiasaan yang sulit diubah. Di situ saya mengalami betapa sulitnya untuk fokus belajar ketika handphone selalu ada di dekat saya. Setiap kali saya mencoba untuk membaca buku atau mengerjakan tugas, pikiran saya teralih oleh notifikasi atau pesan yang masuk dari handphone. Saya seringkali menemukan diri saya memeriksa handphone saya setiap beberapa menit, bahkan saat saya sedang berusaha untuk berkonsentrasi membaca buku atau membelajar. Hal ini bukan hanya mengurangi efektivitas belajar saya, tetapi juga membuat saya merasa frustasi dan tidak berdaya. Saya merasa seperti terjebak dalam sebuah perang melawan diri saya sendiri. Apa dampak bagi Ibu ketika Ibu lebih mementingkan handphone daripada membaca buku? Tampaknya itu Ibu sangat terasa pada nilai akademik saya selama ini. Yang dimana saya seringkali mendapatkan nilai yang buruk, bukan karena saya tidak memahami materi pelajaran, tetapi karena saya tidak mengaturkan waktu dengan baik. Saya seringkali merasa tertekan dan cemas karena beban
beban akademik yang menumpuk, dan kecanduan handphone saya hanya memperburukkan keadaan saya. Saya menyadari bahwa saya perlu mengubah kebiasaan dan saya tidak tahu bagaimana caranya. Oke. Dari masalah ibu tadi, di mana ibu lebih mementingkan handphone daripada membaca buku. Tadi karena kebiasaan ya, Bu ya. Oke, di sini ibu ingin memberikan solusi yang lumayan efektif. Karena kalau jika HP itu masih hidup, apalagi kalau datanya masih hidup, maka proses pembelajaran kita akan terganggu jika ada notifikasi dari handphone. Alangkah baiknya yang harus dilakukan yaitu jika ibu sedang belajar dan ingin fokus untuk belajar di buku, ibu harus menonaktifkan handphone supaya tidak ada gangguan dan lebih fokus terhadap buku. Itu, baik Ibu, terima kasih banyak atas motivasi dan solusi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi saya ke depan. Oke, hanya itu ya. Hanya itu solusi yang lumayan efektif, dan sebenarnya masalah itu masalah yang sangat mudah. Kita caranya hanya menonaktifkan handphone, ya. Oke, semoga bermanfaat bagi ibu. Ibu, terima kasih.